Itu kalau bisa saya pengen ketemu secepatnya. Saya pengen minta maaf untuk kelakuan saya yang seperti saat ini. Motif pembunuhan yang disertai mutilasi ini sendiri berlatar belakang utang piutang. Pelaku mempunyai hutang di 3 aplikasi pinjol, yang mana total hutang pelaku di pinjol tersebut ada sejumlah total 8 juta rupiah. Sepertinya Heru memang pusing dengan permasalahan utang yang membelitnya. Hal ini diperjelas dengan ditemukannya 2 lembar kertas berisi curahan hati Heru. Dalam kertas yang ditemukan saat polisi menggeledah mesnya ini, Heru juga mengungkapkan rasa bersalahnya kepada orang tua. Utang pinjaman online sebesar 8 juta rupiah akhirnya membawa Heru Prastio ke balik jeruji besi penjara. Ancaman yang kita terapkan adalah pasal 340, yaitu pembunuhan berencana, yang ancamannya adalah ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Rupanya, orang tua korban merasa perlu menggandeng penasihat hukum untuk mengawal kasus ini. Mereka berharap agar pelaku bisa dihukum maksimal. Kematian Ayu Indraswari, janda muda yang jasadnya ditemukan termutilasi hingga 65 bagian di Sleman, Yogyakarta, tentu membuat keluarga terpukul. Apalagi dalam waktu dekat ini, Ayu akan melangsungkan pernikahan. Di sisi lain, keluarga juga merasa terusik dengan pemberitaan media yang seolah menyudutkan Ayu. Karenanya keluarga kini lebih menutup diri dari media. Segala bentuk informasi semua diserahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum. Kami sempat bertemu dengan Anwar Ari, penasihat hukum keluarga korban. Kepada kami, Ari mengungkapkan pihaknya masih terus mencari tahu motif yang sebenarnya. Karena sejauh ini pihak kepolisian hanya mendengarkan keterangan dari pelaku yang bisa saja berbohong. Dari motifnya sampai sekarang pihak Polda masih menyelidiki terkait motif yang sebenarnya. Mungkin dari pengakuan pelaku atau tersangka saat ini menyampaikan bahwa itu motifnya hanya untuk mengambil barang-barang. Tapi fakta hukum yang sebenarnya masih dalam penyelidikan dari pihak kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu bukti yang sangat menguatkan adalah dari handphone masing-masing, baik dari pihak pelaku maupun pihak korban. Saat ini dari pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta belum bisa menemukan handphone si korban. Ari juga merasa pelaku sangat pantas untuk diganjar hukuman mati atas perbuatan yang dilakukannya kepada korban. Harapan kami pihak kepolisian segera memproses hukumnya pelaku, ya, agar segera ada motif yang sebenarnya terjadi seperti apa. Satu itu. Yang keduanya, kami berharap nanti dalam persidangan majelis hakim memberikan vonis hukuman mati. Karena ini saya anggap sudah layak, karena ini pembunuhan kelas 1. Heru Prastio, selama ini ia bekerja sebagai karyawan penyewaan tenda di wilayah Ngemplak, Sleman. Di mata teman kerjanya, Heru dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tertutup. Karenanya, mereka sangat terkejut saat mendengar kabar kalau Heru menjadi pelaku pembunuhan. Cuma dia itu orangnya memang pendiam. Jadi kalau habis pulang kerja, itu dia langsung ke kamar, main HP, gitu. Nggak pernah ngobrol-ngobrol cerita apa tentang masalah kecil atau besar, itu nggak ada. Orangnya itu tertutup, jadi nggak tahu tentang isi apa hatinya dia gimana gitu kan, nggak tahu pribadinya dia itu nggak tahu.
Pengakuan sama juga kami dapat dari keluarga Heru Prastio yang kami temui di tempat tinggalnya di Dusun Wunut, Desa Bandung Gede, Kecamatan Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Kalau anak saya, setahu saya, kalau di rumah itu anak sopan. Nggak pernah ada masalah sama orang tua atau tangga, teman gitu Pak. Sebelum kejadian itu. Saya nggak tahu kalau anak mau mengalami seperti ini, ya benar-benar nggak tahu Pak. Saya kaget kan, orang tua nggak tahu soal hutang, saya nggak tahu Pak. Nggak pernah cerita anak itu. Pulang itu katanya mau istirahat, tidur di rumah. Kalau enggak, paling-paling mancing. Nggak pernah kumpul sama teman atau tetangga gitu. Kalau pulang 3 hari, langsung tidur aja di rumah itu. Heru Prastio merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, pasangan Imbuh Cahyono dan Sulasmi. Menurut orang tuanya, Heru ditangkap di tempat tinggal saudaranya di Kecamatan Gemawang, Temanggung. Waktu itu ada polisi dari Polres Jogja ke sini. Minta izin katanya mau ketemu sama saya untuk bertemu sama Heru. Tapi kan saya nggak tahu kalau anak itu melakukan perbuatan seperti ini Pak. Saya nggak tahu kalau anak itu pulang ke rumah saudara saya di Gemawang.